Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang perubahan lingkungan. Yuk langsung saja kita pelajari. Tahukah kalian bahwa pencemaran itu dapat bersumber dari alam maupun dari kegiatan manusia? Ya, nah kegiatan manusia seperti apa yang dapat menimbulkan pencemaran? Contohnya itu pencemaran yang terlihat pada gambar yang ada di video ini, ya. Jadi pada gambar ini merupakan pencemaran akibat adanya asap dari kegiatan industri, ya, yang mengandung zat berbahaya yang tidak baik untuk kesehatan apabila terhirup oleh manusia. Nah, selain daripada itu, kalian juga perlu tahu bahwa asap kegiatan industri itu dapat menyebabkan hujan asam yang dapat merusak lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari di video ini tentang perubahan lingkungan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa sih itu perubahan lingkungan. Ya, kita sama-sama tahu bahwa manusia itu merupakan sebagai makhluk hidup ya yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan itu dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksenambungan, ya, ekologi. Seperti apa? Seperti kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, atau hilangnya suatu populasi. Pembangunan yang pesat di bidang ekonomi di suatu sisi itu akan meningkatkan kualitas hidup manusia pastinya, ya, yaitu dengan meningkatkan pendapatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan hidup dengan lebih mudah. Namun di sisi lain nanti akan berakibat pada penurunan kesehatan, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Akibat apa? Akibat pencemaran yang berasal dari limbah industri rumah tangga. Ya, nah kemudian contoh-contoh yang lain itu untuk meningkatkan produksi dalam bidang pertanian, ya, biasanya orang menggunakan pestisida, ya. Nah, penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dalam bidang pertanian nanti akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang pastinya memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya terhadap siapa? Terhadap semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain nih, kebocoran tangki minyak itu dapat menyebabkan minyak menggenangi lautan. Tumpahan minyak nanti akan mengancam kehidupan organisme di laut, sehingga itulah salah satu contoh dari perubahan lingkungan ataupun pencemaran akibat kerusakan lingkungan. Keadaan yang sudah saya jelaskan tadi, ya, seperti pencemaran tadi, kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, itu diperparah oleh adanya eksploitasi sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia, ya. Jadi, perubahan lingkungan itu dapat terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu pemanfaatan sumber daya alam, ya, yang secara tidak bijaksana oleh manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, ya. Kemudian faktor alam ini juga terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Oke. Nah, contoh-contoh dari faktor alam ini seperti tsunami, banjir, tanah longsor, badai, angin topan, ya, gunung meletus, gempa bumi, kemarau panjang, dan kebakaran hutan. Oke. Kemudian dalam faktor alam ini, manusia nanti tidak dapat mencegah perubahan lingkungan itu, ya. Namun, beberapa langkah dapat dilakukan manusia untuk meminimalkan efek dari perubahan lingkungan tersebut. Oke, itu dia ciri-ciri dari faktor alam. Sedangkan ciri-ciri dari faktor manusia, yaitu yang pertama, manusia itu memanfaatkan lingkungan itu untuk keperluan, ya. Namun, dalam pemanfaatannya, manusia menyebabkan lingkungan tersebut terganggu atau rusak. Nah, kerusakan lingkungan itu nanti dapat disebabkan oleh pemanfaatan yang melebihi daya dukung atau karena penggunaan bahan berbahaya. Oke, penggunaan teknologi ciptaan manusia juga turut andil terhadap kerusakan lingkungan. Oke, nah
Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia itu contoh-contohnya adalah untuk memperoleh bahan makanan, pakaian, perumahan, dan juga obat-obatan. Oke, contoh-contoh dari faktor manusia yang lain adalah intensifikasi pertanian, perusakan terumbu karang, penebangan hutan secara liar, pembangunan perumahan, limbah industri, dan eksploitasi sumber daya alam. Oke. Nah, dalam faktor manusia ini ya, perubahan lingkungan itu dapat dihindari dengan membuat perencanaan yang matang dan metode pencegahan ya. Jadi seperti itu dapat dilakukan manusia ya untuk mencegah perubahan lingkungan. Oke. Oke, baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan tentang pencemaran lingkungan dan upaya mengatasinya, yaitu fokus ke topiknya perubahan lingkungan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas di video selanjutnya tentang keseimbangan lingkungan. Terima kasih. Terus dukung channel ini dengan klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa, bye-bye.